Oke, Assalamualaikum. Kali ini Umi mau membagikan tentang pembahasan soal momen gaya. Oke ya, kita perhatikan. Kita perhatikan soal berikut. Nah, gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD. Seperti gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A. Nah, artinya di sini adalah bahwa porosnya adalah titik A. Nah, oke, berarti porosnya adalah titik A. Di sini Umi tandai porosnya adalah titik A. Nah, langkah kerja yang pertama. Di sini ada 4 gaya yang bekerja. Kita mulai dari F1. F1 dia berada di poros. F1 berada di poros. Ketika gaya bekerja di poros, maka dia akan menghasilkan torsinya sama dengan 0. Maka tau 1 sama dengan 0. Kita lanjut tau 2. Tau 2 sama dengan F2 dikali dengan R2. F2 kita 5, R2 kita adalah 3. Maka kita dapatkan tau 2-nya 15 Newton meter. Perhatikan, gaya F2 menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Maka tau 2 bernilai negatif. Nilai negatif. Oke, lanjut. Kita lihat si tau 3. Tau 3 sama dengan F3 dikali dengan R3. Perhatikan, F3 kita ada 4, R3 kita ada 2 meter. Maka dihasilkan tau 3-nya adalah 8 Newton meter. Perhatikan lagi, gaya F3 menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Maka tau 3 bernilai positif. Lanjut, tau 4. Nah, tau 4 sama dengan F4 dikali dengan R4. F4 kita adalah 10, R4 kita adalah 6. Sehingga didapatkan tau 4-nya adalah 60 Newton meter. Oke, perhatikan lagi. F4 menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Maka tau 4 bernilai positif. Sehingga sigma tau di titik A akan sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah dengan tau 4. Hasilnya tau 1-nya 0, tau 2-nya min 15, tau 3-nya 8, dan tau 4-nya adalah 60. Sehingga ini dihasilkan sama dengan 53 Newton meter. Nah, inilah besar momen gaya total yang bekerja pada batang terhadap titik A. Nah, selanjutnya kita lihat jika pada batang tersebut bekerja gaya yang membentuk sudut. Nah, perhatikan di sini ada gaya FC. FC membentuk sudut 30 terhadap batang. Kita tentukan komponen gayanya, maka FC terhadap sumbu Y sama dengan FC sin 30. Nah, yang ditanyakan adalah besar momen gaya terhadap titik B, maka porosnya adalah di B. Maka kita mulai dari tau A sama dengan FA dikali dengan RA. FA kita nilainya adalah 10 dan RA nilainya adalah 20 cm, konversi ke meter sama dengan 0,2 meter sama dengan 2 Newton meter. Lanjut, tau C. Tau C sama dengan FC sin 30 dikali dengan RC. Nilai FC kita adalah 10, sin 30 adalah setengah, dan RC-nya adalah 0,2. Nah, seperti ini. Oke, sehingga kita dapatkan
Tau C-nya sama dengan 1 Newton meter. Nah, kita hitunglah. Maka sigma tau di titik B sama dengan tau A ditambah dengan tau C. Hati-hati, kita ulang lagi. FB menyebabkan batang berputar searah jarum jam, maka dia bernilai positif. Tau C menyebabkan batang juga berputar searah jarum jam, maka tau C juga bernilai positif. Oke, maka tau A-nya bernilai 2, tau C-nya bernilai 1, sehingga sigma tau adalah 3 Newton meter. Nah, jika soal menanyakan arah putarannya, maka di sini dia berarti bahwa sigma tau di titik B adalah 3 Newton meter. Artinya apa? Batang berputar searah jarum jam. Oke, sekian dari Umi. Terima kasih.